Oke, kita mulai ya. Coba deh bayangin, di balik setiap aplikasi keren di ponsel kita, gedung pencakar langit yang megah, atau acara besar yang sukses, itu pasti ada satu otak di belakangnya. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas siapa sih sosok penting yang seringnya kerja di balik layar ini. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya sebuah ide yang kelihatannya rumit, ribet, dan banyak tantangannya tiba-tiba bisa jadi kenyataan? Siapa sih yang sebetulnya memegang semua benang kusut itu dan merangkainya sampai jadi sebuah kesuksesan? Jawabannya, ya ini dia, sang manajer proyek atau biasa disingkat PM. Anggap aja mereka ini kayak konduktor orkestra yang mastiin setiap alat musik mainnya pas dan harmonis. Atau kayak kapten kapal yang ngebawa kapalnya ngelewatin badai sampai ke tujuan. Intinya, mereka inilah pusat dari semuanya. Tapi, apa sih sebenarnya definisi dari seorang manajer proyek? Biar kita lebih paham, yuk kita coba lihat dari beberapa sudut pandang para ahli. Menurut Reni, intinya itu ada di dua kata, mengorganisasi dan mengelola orang. Nah, yang menarik di sini adalah gimana tanggung jawab itu dibagi dua. Ada yang sifatnya internal, kayak ngatur jadwal tim, mantau kerjaan, dan ada juga yang eksternal, di mana PM jadi wajah dari proyek kalau harus berurusan sama klien atau pihak luar lainnya. Kalau Arman, dia pakai istilah yang lebih kuat lagi. Pemimpin atau ujung tombak. Ini nunjukin banget soal kepemimpinan dan akuntabilitas. Jadi poin pentingnya adalah manajer proyek itu satu orang yang megang tanggung jawab penuh. Proyek ini berhasil atau gagal, ya ada di tangan dia. Nah, Dian melengkapi gambarannya dengan menekankan cakupan tanggung jawabnya yang super luas. Seorang PM itu punya proyeknya dari ujung ke ujung. Mulai dari ide mentah pas perencanaan, ngelola timnya, sampai produk akhirnya siap dites. Mereka ini yang mengawal seluruh perjalanan proyek. Sekarang, mungkin kamu mikir, loh, terus bedanya apa sama manajer biasa? Pertanyaan bagus, karena walaupun namanya mirip-mirip, peran mereka ini sebetulnya beda banget. Yuk kita bedak satu-satu. Manajer biasa itu kan biasanya mimpin satu divisi, misalnya tim marketing, dan perannya itu berkelanjutan, terus-menerus. Nah, kalau manajer proyek, fokusnya cuma ke satu proyek spesifik yang ada tanggal mulai dan tanggal selesainya. Jadi perannya itu sementara. Timnya pun beda. Tim proyek seringkali isinya orang dari berbagai bidang, sementara tim manajer biasa fungsinya lebih seragam. Terus, gimana caranya seorang PM bisa ngelola semua kerumitan ini? Tentunya mereka nggak pakai sihir dong. Ada struktur dan metodologi yang jadi panduan mereka. Yuk kita intip buku pedoman mereka. Ini dia, kerangka kerja manajemen proyek. Anggap aja ini kayak peta atau GPS buat seorang PM. Kerangka kerja inilah yang nunjukin semua komponen yang harus dikontrol supaya proyeknya tetap di jalur yang benar dan sampai ke tujuan dengan selamat. Kerangka ini punya 9 pilar utama. 4 diantaranya adalah fungsi inti yang selalu jadi pekerjaan rumah setiap PM, menjaga keseimbangan antara skop kerja, waktu pengerjaan, biaya, dan kualitas. Kalau salah satu diubah, biasanya yang lain ikut kena imbas. Nah, untuk mendukung itu semua, ada fungsi-fungsi pendukungnya, kayak manajemen tim, komunikasi, sampai risiko. Dan yang menyatukan semuanya itu adalah manajemen integrasi yang bikin semua bagian ini bekerja sama dengan mulus. Punya kerangka kerja emang penting, tapi di dunia nyata, apa sih faktor-faktor yang benar-benar nentuin sebuah proyek itu bakal sukses atau gagal? Ada riset menarik nih dari The Standish Group yang ngasih kita beberapa resep kuncinya. Oke, coba kita lihat faktor-faktor ini. Bisa kita kelompokin jadi 3 area besar. Pertama, kepemimpinan dan visi. Ini soal dukungan dari para bos, keterlibatan aktif dari pengguna akhir, dan pastinya PM yang berpengalaman. Kedua, kejelasan dan fokus. Proyek itu harus punya tujuan bisnis yang jelas dari awal, dan lingkupnya jangan melebar kemana-mana. Dan yang ketiga, fondasi dan proses yang kuat, misalnya pakai metodologi yang formal, dan punya estimasi yang akurat. Oke, kita udah paham perannya. Udah tahu juga resep sukses sebuah proyek. Sekarang, mari kita fokus ke orangnya. Skill apa aja sih yang wajib dimiliki sama seorang manajer proyek yang andal? Yang pertama, udah pasti komunikasi. Bukan cuma soal ngomong ya, tapi juga kemampuan mendengar dan meyakinkan orang. Lalu, skill organisasi yang mumpuni, bisa merencanakan, nentuin target dan menganalisis. Dan yang gak kalah penting, kemampuan membangun tim. Gimana caranya seorang PM bisa memotivasi dan bikin timnya kompak? Selanjutnya adalah kepemimpinan, mampu memberi contoh dan mendelegasikan tugas dengan efektif. Terus, gimana cara mereka hadapin masalah? Seorang PM itu harus fleksibel, kreatif, dan sabar. Skill inilah yang bantu mereka menjaga faktor sukses kayak tujuan bisnis yang jelas tadi. Dan terakhir, yang nggak bisa ditawar adalah skill teknis. Pengalaman dan pengetahuan yang dalam soal proyek yang dipegang itu jadi fondasi utamanya.
Nah, setelah kita lihat semua peran, tanggung jawab, dan skill yang seabrek itu, jadi muncul satu pertanyaan terakhir yang menarik. Dengan semua kombinasi antara seni dan ilmu ini, seorang manajer proyek yang hebat itu, apakah bakat dari lahir, atau justru hasil tempaan pengalaman dan pembelajaran terus-menerus? Coba deh kita renungkan bareng-bareng.